Bye Sergio, saya duluan ya. Dah. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini dalam praktikum fisika, Mem dan Sir Julius akan mengajarkan kalian tentang rangkaian seri dan paralel. Kita simak ya penjelasan dari Sir Julius. Okay, so now we will learn about series and menggunakan kabel. Nah, setelah ini kita akan lihat besar yang utamanya dulu. Yang akan didapat kuat arus keseluruhan adalah 50 mA. Nah, kita akan lihat masing-masing hambatan. Di hambatan pertama, kita dapat kuat arusnya sama 50 mA, sedangkan voltasenya 0,5 volt. Kita lihat yang kedua. Hambatan kedua kita punya kuat arusnya sebesar 50 mA dan voltasenya 1 volt. Nah, sedangkan hambatan ketiga kita bisa lihat bahwa kuat arusnya 50 mA sedangkan voltasenya 1,5 volt. Nah, dari dua percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam hambatan seri, jika hambatan dirangkai secara seri, maka rangkaian tersebut akan memiliki kuat arus yang sama. Jadi tiap hambatan memiliki kuat arus yang sama, sedangkan voltasenya akan berbeda. Itu untuk rangkaian seri. Kita berikutnya akan melihat hambatan yang dirangkai secara paralel.
Pertama kita menggunakan sama, masih power supply. Lalu kita gunakan hambatan pertama dan hambatan kedua. Hambatan pertama ini besar hambatannya adalah 10 ohm, sedangkan hambatan kedua kita akan pasang dia besarnya 20 ohm. Kita pasang 20 ohm. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Nah, setelah kita hubungkan dengan kabel, maka kita akan menjalankan. Nah, kita lihat sekarang ternyata didapat kuat arus listrik dari keseluruhan rangkaian adalah 0,45 ampere. Nah, kita akan lihat dari masing-masing hambatan. Untuk hambatan pertama, ternyata voltasenya adalah 3 volt, sama seperti yang di power supply. Lalu kuat arus listriknya 0,3 ampere. Kita akan lihat hambatan kedua. Hambatan kedua ternyata voltasenya 3 volt dan juga kuat arus listriknya 0,15 ampere. Jadi kita bisa lihat voltasenya tetap semuanya 3 volt, sedangkan kuat arusnya berubah. Nah, berikutnya kita akan tambahkan kembali satu hambatan. Nah, sekarang hambatan ini akan kita pasang. Hambatan ini hambatannya berbeda. Kita akan pasang dia di 30 ohm. Lalu setelah kita punya hambatan ini, kita akan pasang dia kembali secara paralel. Kita akan hubungkan dengan kabel. Juga kita hubungkan dengan kabel. Nah, setelah kita punya, kita akan lihat kembali. Ternyata didapat kuat arus listriknya adalah 0,55 ampere, sedangkan voltasenya 3 volt. Kita akan lihat hambatan pertama. Hambatan pertama didapat voltasenya 3 volt, sedangkan kuat arus listriknya 0,3 ampere. Lalu hambatan kedua kita lihat voltasenya 3 volt, sedangkan kuat arus listriknya 0,15 ampere. Dan yang terakhir kita lihat di hambatan ketiga, kita dapat voltasenya 3 volt, sedangkan kuat arus listriknya 100 mA atau 0,1 ampere. Nah, dari dua percobaan ini bisa kita simpulkan bahwa jika hambatan dirangkai secara paralel, maka voltasenya akan tetap. Sedangkan kuat arusnya dia akan berubah. Nah, jadi anak-anak, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara berderet atau bersebelahan seperti tampak pada gambar. Pada rangkaian ini, kuat arus yang mengalir melewati hambatan akan bernilai sama besar. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara sejajar atau bercabang. Pada rangkaian paralel, kuat arus yang mengalir melewati hambatan akan berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa keuntungan dan kerugian dari hambatan seri dan paralel. Keuntungan dari hambatan seri adalah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan itu bernilai sama, atau I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Dan yang kedua, tegangan pada tiap hambatan berbeda-beda, tetapi jika dijumlahkan akan sama dengan tegangan sumber, atau bisa ditulis Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan yang ketiga, tidak membutuhkan banyak kabel sehingga biaya pemasangannya pun akan lebih murah. Dan yang keempat, cara membuatnya akan lebih mudah karena bentuknya yang sederhana. Kerugian dari hambatan seri adalah jika salah satu lampu atau hambatan dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. Akibatnya semua lampu akan padam. Yang kedua, memerlukan daya listrik yang lebih banyak sehingga boros listrik. Akibatnya baterai akan cepat habis. Dan yang ketiga, menghasilkan nyala lampu yang agak redup dan tidak stabil. Semakin banyak lampu, maka nyalanya akan semakin redup. Selanjutnya, kita akan membahas keuntungan dan kerugian dari hambatan paralel. Pada rangkaian paralel berlaku hukum satu Kirchhoff, yaitu I masuk sama dengan I keluar, atau kuat arus yang masuk melalui titik cabang sama dengan kuat arus yang keluar melalui titik cabang. I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3.
Yang kedua, tegangan pada tiap-tiap hambatan bernilai sama. Vs sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan yang ketiga, nilai hambatan total kecil, sehingga nyala lampu akan lebih terang. Yang terakhir, apabila salah satu lampu atau hambatan dilepas ataupun rusak, maka lampu atau alat listrik tersebut tidak akan ikut mati, tapi tetap menyala dan berfungsi dengan baik. Kerugiannya yaitu biaya lebih mahal karena memerlukan banyak kabel. Yang kedua, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Dan yang ketiga, rangkaian lebih rumit karena terdiri dari banyak percabangan. Nah, selanjutnya kita akan simak penerapan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Hai Pak Jul, saya duluan ya. Dadah. Tahukah kamu, lampu hias pada pohon Natal merupakan penerapan dari rangkaian seri. Instalasi listrik di rumah-rumah disusun secara paralel. Tujuannya adalah mempermudah mematikan aliran listrik menggunakan satu saklar. Baik anak-anak, demikianlah materi mengenai rangkaian seri dan paralel. Semoga materi ini bermanfaat ya bagi kita semua. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.